Perkenalkan, nama saya Ufanda Ulfilistra Mentang dengan NIM 220611020703. Kali ini saya ingin mempresentasikan materi mengenai perencanaan. Jadi, saya langsung saja masuk ke materinya. Pendahuluan. Setiap kegiatan yang mempunyai arah dan tujuan memerlukan suatu perencanaan. Tanpa perencanaan yang tepat, tujuan tidak akan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kegiatan perencanaan bertujuan untuk menjamin agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil. Perencanaan merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang dinamis. Perencanaan merupakan proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen. Karenanya, tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tidak akan dapat berjalan. Pembahasan. Pengertian perencanaan. Perencanaan bagi setiap organisasi merupakan pemandu atau guide dalam berbagai aktivitas organisasi. Mengingat perencanaan sebagai guide, maka perencanaan sebagai langkah awal yang akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan organisasi. Perencanaan yang baik selalu diupayakan oleh setiap organisasi dengan harapan akan mempermudah dalam setiap langkah-langkah kerja ke depan. Perencanaan begitu penting bagi organisasi sehingga setiap organisasi akan membuat perencanaan sebaik-baiknya. Baik perencanaan tingkat korporasi, perencanaan tingkat departemen, dan tingkat operasional. Perencanaan atau planning adalah fungsi dasar atau fundamental manajemen karena organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan ini ditunjukkan untuk masa depan yang penuh dengan ketidakpastian karena adanya perubahan dan tidak situasi. Perencanaan diproses oleh perencanaan atau planner. Hasilnya menjadi rencana atau plan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan rencana. 4 tahap dasar perencanaan. 1. Tahap pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. 2. Tahap kedua, merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi organisasi sekarang, dari tujuan yang hendak dicapai, atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting, karena tujuan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan kegiatan
lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama data keuangan dan data statistik yang dapat melalui komunikasi dalam organisasi. Tahap ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Tahap keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan. Penilaian alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik atau paling memuaskan di antara alternatif yang ada. Setelah mengidentifikasikan kemudahan dan hambatan, maka organisasi mengembangkan rencana yang telah ada guna untuk pencapaian tujuan seperti apa yang diinginkan. Hubungan perencanaan dengan fungsi manajemen lainnya. 1. Pengorganisasian dan penyusunan personal pengorganisasian adalah proses pengaturan kerja bersumber daya keuangan, fisik dan manusia dalam organisasi. Perencanaan menunjukkan cara dan menunjukkan sumber daya tersebut untuk mencapai efektivitas dalam paling tinggi. 2. Pengarahan. Fungsi pengarahan selalu berkaitan dengan perencanaan. Perencanaan menentukan kombinasi yang paling baik dari faktor-faktor, kekuatan-kekuatan, sumber daya, dan hubungan-hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan. 3. Pengawasan. Perencanaan dan pengawasan saling berhubungan sangat erat, sehingga sering disebut sebagai kembar siam. Dalam manajemen, pengawasan adalah penting sebagai produk perencanaan efektif. Oleh karena itu, pengawasan bertindak sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana. Tujuan setiap rencana adalah untuk membantu sumber daya dalam kontribusinya secara positif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tipe-tipe perencanaan. 1. Perencanaan berdasarkan jangkauan. Dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, rencana strategis adalah rencana yang diterapkan pada organisasi secara total dan menetapkan tujuan total organisasi. Rencana strategi dapat dipandang sebagai rencana secara umum yang menggambarkan pengalokasian jumlah berdaya, prioritas, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategi. Yang kedua, rencana operasional adalah rencana yang meliputi daerah operasional tertentu
dari sebuah organisasi. Yang kedua, perencanaan berdasarkan kerangka waktu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, rencana dan jangka panjang adalah rencana yang mempunyai jangka waktu lebih dari 3 tahun. Yang kedua, rencana jangka pendek adalah rencana yang jangka waktu kurang dari 1 tahun. 3. Perencanaan berdasarkan spesifitas terdiri dari dua, yaitu yang pertama, rencana spesifik adalah rencana yang didefinisikan secara jelas dan tidak memberikan ruang bagi interpretasi. Yang kedua, rencana fleksibel yang menentukan panduan umum, memberikan fokus tetapi tidak membatasi manajer pada tujuan spesifikasi atau rangkaian tindakan. 4. Perencanaan berdasarkan frekuensi penggunaan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, rencana sekali pakai adalah rencana satu kali yang secara spesifik didesain untuk memenuhi kebutuhan dalam situasi yang unik. Yang kedua, rencana siaga adalah rencana berkelanjutan yang memberikan panduan untuk aktivitas yang dilakukan. Keunggulan dan kelemahan perencanaan. Keunggulan perencanaan. 1. Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang dapat terjadi. 2. Membantu penempatan tanggung jawab secara lebih jelas dan tepat. 3. Memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. 4. Memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Kelemahan perencanaan. 1. Pekerjaan tercakup dalam perencanaan terkadang berlebihan atau tidak sesuai dengan kenyataannya. 2. Perencanaan cenderung menunda kegiatan. 3. Perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. 4. Kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. Hambatan-hambatan dalam perencanaan. 1. Tujuan yang tidak tepat juga dapat menjadi penghalang. 2. Balas jasa yang tidak tepat. 3. Lingkungan yang kompleks. 4. Keputusan menetapkan tujuan yang baru dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut berarti melepaskan tujuan yang lainnya. 5. Beberapa anggota organisasi enggan untuk melakukan perubahan. 6. Anggota organisasi mengalami pembatasan. Penutup. A. Kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah perencanaan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dalam kegiatan. Perencanaan ini ada begitu banyak hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi jalannya perencanaan tersebut. Akan tetapi, perencanaan yang dilakukan secara matang dan bertahap akan mempermudah untuk mewujudkan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan ini juga harus dilakukan dengan teliti agar supaya semua tahap yang dilakukan dalam perencanaan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat memperoleh tujuan yang diinginkan. B. Saran. Sebaiknya dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam berbagai bentuk organisasi menggunakan proses dasar manajemen berupa perencanaan.